Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita hidup di dalam sukacita, sebab Tuhan Yesus telah menang terhadap kuasa kematian. Kemenangan Tuhan Yesus menjadi kemenangan kita yang percaya kepadanya. Kemenangan itulah yang kita rayakan dan syukuri di hari ini, didasari sukacita atas kemenangan Tuhan Yesus terhadap kematian. Terimalah salam dari kami, selamat Paskah bagi kita semua. Selamat Paskah bagi kita semua. Kita dibangkitkan bersama Kristus. Itulah topik minggu hari ini. Tuhan Yesus telah bangkit, maka kita juga akan dibangkitkan. Dengan sukacita, marilah kita memuji Tuhan karena kebangkitan anaknya, Tuhan Yesus, yang telah menaklukkan kuasa maut, dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 96 ayat 1 sampai 3. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami, supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkau pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ini yang tertulis pada kitab Roma 10 ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kasih-Mu Yesus Tuhanku, tiada batas dalamnya. Darah-Mu telah Kau curahkan saat penyaliban-Mu. Golgota, Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami,
melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang benar di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel minggu ini diambil dari Mazmur 118, dimulai dari ayat ke-14 sampai dengan 21. Kita baca secara bergantian. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukankah aku itu gerbang kebenaran? Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Haleluya.
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar kor punguan dari Ina Kamis. Kita mendengar warta minggu ini.
Warta Pelayanan Minggu 9 April 2023. Pertama, nama minggu. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah pertama, perayaan peringatan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dengan topik minggu, dibangkitkan bersama Kristus. Kedua, informasi pelayanan umum. 1. Ibadah minggu sekolah minggu. Pada hari ini, Minggu tanggal 9 April 2023, sekolah minggu mengadakan ibadah 1 kali pukul 6 WIB, bertempat di Sopo Saroha. Setelah ibadah minggu akan dilaksanakan pencarian telur Paskah. Sekolah minggu kelas kecil bertempat di gedung sekolah minggu lantai 1 dan kelas besar bertempat di kompleks Sopo Saroha. Kedua, ibadah Paskah pertama. Pada hari ini Minggu tanggal 9 April 2023, kita melaksanakan ibadah Paskah sesuai dengan waktu di ibadah minggu biasa. Ibadah pukul 6 WIB atau buha-buha hijau. Ibadah pukul 8 WIB, ibadah pukul 11 WIB, ibadah pukul 16 WIB, dan ibadah pukul 18.30 WIB. Ketiga, ibadah Paskah kedua. Pada hari Senin tanggal 10 April 2023 dilaksanakan pesta Paskah kedua dan semua ibadah disatukan dalam ibadah pukul 19 WIB. Keempat, pemekaran UEK. Sejak hari ini, Minggu tanggal 9 April 2023 telah dimekarkan menjadi 2 UEK, yaitu UEK 25 menjadi UEK 25, Sintua UEK-nya Sintua Ludin Simbolon, dan UEK 36 Sintua UEK-nya Sintua Gindo Damani. Kelima, sakramen baptisan kudus anak. Pada hari Minggu tanggal 16 April 2023, di gereja ini akan dilaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus anak di ibadah pukul 11 WIB. Bagi orang tua yang hendak membawa anaknya dibaptis agar mengikuti katekisasi baptis dengan membawa surat pengantar dari Sintua UEK, buku keluarga jemaat, dan khusus bagi anak pertama supaya orang tua menyertakan fotokopi akte nikah. Katekisasi tersebut akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 pukul 15 WIB, bertempat di gedung sekolah minggu lantai 1. Keenam, jadwal katekisasi CD reguler. Pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 akan dilaksanakan peneguhan CD. Oleh karena itu diberitahukan kepada seluruh peserta CD reguler tahun ajaran 2023 dan 2022 dan 2023 agar mengikuti jadwal persiapan peneguhan CD. Jadwal terlampir. Ketujuh, pertanyaan UEK. Jadwal dan laporan pertanyaan UEK dapat dilihat di Warta Jemaat. Kedelapan, anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan seorang putri bagi keluarga Bapak Ebenezer Francisco Simanjuntak dan Ibu Desi Lasterina Boru Simarmata pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023, UEK 6, NJ 1435. Orang tua dan anak tersebut dalam keadaan sehat. Kesembilan, jemaat baru. Sejak hari ini Minggu tanggal 9 April 2023 telah menjadi jemaat di HKBP Tangerang Kota. Keluarga 1 Bapak Rianto Pardamian Menalu dan Ibu Oslo Siskauli Astuti Boru Siregar. Jemaat daftar ulang. Bertempat tinggal di Kompleks Seknek Blok D11. UEK 17 NRJ 1592. 2. Bapak Gamaliel Sahiri Mewengkang Panggabean dan Ibu Anggraeni Santana Boru Hutasoit, jemaat daftar ulang.
bertempat tinggal di Jalan Hamengku Wono 4, WEK 21, NRJ 1593. 3. Bapak Stepanus Rivaldi Chandra dan Ibu Ruth Sinna Ria Boru Simanulang, jemaat daftar ulang, bertempat tinggal di Jalan Dan Mogot, kilometer 21, WEK 36, NRJ 1594. 4. Bapak Junias Pahotan Sianturi dan Ibu Dewi Romauli Boru Simamora beserta 3 orang anak datang dari HKBP Bogor, Resort Bogor, Distrik 28 De Boskap, bertempat tinggal di Jalan Rakit nomor 15, WEK 3, NRJ 1595. Yang ke-10, jemaat pindah. Sejak hari ini, Minggu tanggal 9 April 2023, telah pindah huria. Keluarga Bapak Rustam Johannes Manurung dan Ibu Ramedame Boru Turnip beserta 2 orang anak dari WEK 18 ke HKBP Petojo Resort Petojo Distrik 8 DKI Jakarta. 11. Jemaat meninggal. Telah meninggal dunia Bapak Juinson Sitanggang pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023. Tutup usia 38 tahun dari WEK 7. Meninggalkan istri Erka Junita MY Boru Sipayung dan 2 orang anak. Semoga Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 12. Ucapan selamat dan doa dari Pendeta Resort, Parhalado dan seluruh warta jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada semua jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Dengan doa dan harapan panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberkati kesembuhan. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan di warta ini, dapat dikonfirmasikan ke Parhalado di WEK masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 627 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Yesus telah bangkit, haleluya. Puji nyanyikan, haleluya. Maut dan iblis dikalahkan, Yesus percaya dan telah menang. Sorak
Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang begitu besar di kehidupan kami. Engkau memberikan berita kesukaan dan pengharapan yang baru bagi kehidupan kami. Ketika Engkau ya Yesus telah bangkit dari kubur mengalahkan kematian. Dan kami percaya kasih-Mu akan menetap di hidup kami selama-lamanya bagi yang tetap berharap kepadamu. Melalui firman-Mu kami dikuatkan untuk tetap mempercayai dan meyakini bahwa Engkaulah kehidupan kami kini dan selamanya. Berfirmanlah ya Tuhan di pada minggu Paskah yang pertama ini, karena kami telah ada dan siap sedia mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat Paskah bagi kita semua. Selamat Paskah bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara kami yang beribadah di rumah Tuhan hari ini, juga dimanapun boleh mengikuti ibadah ini di sukacita di pesta Paskah yang pertama pada hari ini. Kita sambut firman Tuhan, berita sukacita bagi kita di minggu pesta Paskah yang pertama hari ini, yaitu surat dari Rasul Paulus kepada jemaat Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat 4. Demikian firman Tuhan. Saya akan baca di tengah-tengah kita. Mari kita ikuti bersama-sama. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikian firman Tuhan yang menjadi berita sukacita kita pada minggu pesta Paskah yang pertama pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Kristus Yesus, berita tentang kebangkitan Yesus mengalahkan kematian adalah berita yang luar biasa dan tidak akan pernah kita temui dalam berita dimanapun. Kalau kita mendengarkan berita tentang kelahiran, kalau kita mendengarkan berita tentang kematian, itu adalah berita yang biasa. Yang biasa kenapa saya katakan hampir tiap hari pasti akan ada berita kelahiran. Hampir tiap hari juga akan ada berita tentang kedukaan, tentang berita kematian. Kendati pun berita kelahiran adalah berita sukacita bagi setiap yang menantikannya. Dan berita kematian adalah berita duka cita, bahkan tidak diharapkan semua orang. Tapi setiap hari pemberitaan ini bisa kita dengarkan. Akan tetapi berita tentang seseorang yang bangkit dari kematian adalah berita yang luar biasa. Kalaupun pernah kita dengar, oh ada seseorang yang mati kemudian bangkit kembali. Bahkan di perjanjian lama dan di perjanjian baru ada ditunjukkan hal tersebut. Tapi kemudian itu pun akan kembali menerima berita kematian. Akan tetapi berita kebangkitan dari kematian, berita kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang mengalahkan maut, mengalahkan kematian adalah berita yang terus-menerus menjadi luar biasa secara khusus bagi kita yang hidup dan yang mempercayainya. Karena itu sebabnya dikatakan kalau tidak
ada berita tentang kebangkitan Yesus, Paulus mengatakan dalam kitabnya yang lain, sia-sialah pemberitaan kami, sia-sialah kepercayaan kami. Karena Yesus yang bangkit dari kematian, Yesus yang mengalahkan kematian, menunjukkan bahwa Dia berkuasa atas maut. Yesus yang bangkit dari kematian menunjukkan bahwa Dia jauh lebih kuat dari kematian tersebut, dari maut tersebut, dari kuasa iblis tersebut, yang notabene adalah hal yang paling ditakutkan oleh semua manusia di bumi ini. Karena itu, bagi kita merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah hal yang begitu menggembirakan, hal yang begitu memberikan kepastian bagi kita. Karena apa? Karena yang pertama, kita memiliki Tuhan, kita memiliki Allah yang luar biasa hebatnya. Kita memiliki Tuhan yang sanggup untuk mengalahkan bahkan maut, kematian, dan ketakutan-ketakutan kita. Karena itu, setiap kita dihadapkan kepada kematian, setiap kita dihadapkan kepada saudara-saudara kita yang mengalami kematian, satu hal yang mau kita ingat, kematian adalah jalan untuk sampai bersama-sama dengan Kristus di kehidupan yang kekal. Hal yang kedua, kebangkitan Kristus dari kematian, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, memberikan kepada kita kepastian iman, kepastian kehidupan, bahwa hidup yang kita jalani sekarang ini adalah hidup yang sungguh-sungguh berharga. Saking berharganya hidup kita, sampai-sampai Kristus rela mati di kayu salib, Kristus rela menderita karena hidup kita begitu berharga. Karena itu, kalau hidup kita begitu berharga, berarti setiap kita hidup, kita mempercayai masa depan yang terbaik bagi kita dijamin oleh Tuhan. Masa depan yang terbaik seturut dengan rencana Tuhan. Dari kebangkitan Kristus kita mau mengatakan bahwa masa depan pasti ada. Karena itu saat kita menemui jalan buntu, saat kita menemui banyak pergumulan, saat kita menemui banyak penderitaan, kita mesti ingat Kristus yang telah bangkit dari kematian memberikan kepada kita jaminan harapan akan selalu ada dan masa depan bersama dengan Tuhan dan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karena Ia telah membuktikan bahwa hidup kita ini adalah hidup yang begitu berharga. Karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kalau Kristus sudah bangkit, maka ini juga berita besar bagi kita. Ia adalah yang pertama yang sulung, dan kita yang mengikutinya juga, kita yang percaya kepadanya, kita yang betul-betul meyakini berita kebangkitan itu. Firman Tuhan hari ini katakan, kita pun akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Inilah yang harus kita percayai. Dan dikatakan kalau kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, kalau kita menjadi orang yang percaya bahwa Kristus itu sudah bangkit dan kita pun akan bangkit bersama dengan Kristus, maka apa yang menjadi tanggung jawab kita? Firman Tuhan katakan hari ini, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah
makanan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita yang percaya bahwa kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, firman Tuhan hari ini mengatakan, carilah perkara yang di atas, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Firman ini mau mengatakan supaya hidup kita jangan hanya terikat dan hanya benar-benar memberikan waktu, pikiran, hati, daya, energi kita hanya untuk memikirkan yang ada di bumi ini. Lalu, apakah kita tidak perlu memikirkan apa yang di bumi ini? Toh kita masih di bumi, toh kita masih tinggal di dunia ini. Lalu kalau kita tidak memikirkannya, apa yang akan kita pakai? Apa yang akan kita pergunakan? Nah ini. Akan tetapi begitu banyaknya orang-orang yang menghabiskan waktu, menghabiskan segala pikiran, menghabiskan segala tenaga dan juga energinya hanya untuk memikirkan yang ada di bumi ini, tapi lupa mencari perkara yang di atas. Lupa mencari perkara yang di atas, yaitu kehidupan sorga. Kalau Kristus mengalahkan kematian, Ia juga mau mengatakan bahwa apa yang ada di bumi ini semua akan berlalu. Kejayaan, kehormatan, kekayaan, kemudian juga kehidupan kita ini, kesenangan, kesedihan, duka, sukacita, semuanya akan berlalu. Kebangkitan Kristus menyatakan hal tersebut. Kebangkitan Kristus yang mengalahkan hal tersebut. Kalau demikian, kalau kita diajak pada saat ini mencari perkara yang di atas, memberikan waktu, memberikan pemikiran, dan memberikan seluruh hidup kita, yang mau dikatakan adalah kita mau pakai semua apa yang mau kita lakukan di tiap pekerjaan kita, di setiap apapun yang kita lakukan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, menjadi kemuliaan dan seturut dengan keinginan Kristus. Karena itu, dengan berita Kristus yang bangkit pada hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, apapun yang mau saya lakukan, ketika saya makan, ketika saya minum, ketika saya bekerja, ketika saya bernyanyi, ketika saya melangkah, ketika saya berucap, dan apapun pekerjaan yang saya lakukan, kita mau melakukannya seturut dengan perkara yang di atas, seturut dengan keinginan Tuhan. Jadi bukan hanya memikirkan persoalan, kalau saya mengerjakan ini berapa untung yang saya dapat. Kalau saya melakukan proyek ini berapa banyak keuntungan yang saya dapat. Kalau saya memikirkan ini dan melakukan ini berapa banyak yang akan saya terima. Akan tetapi kalau saya melakukan ini, kalau saya datang beribadah kepadamu Tuhan, kalau saya datang memuji Engkau, kalau saya melakukan pekerjaan saya, dan apapun yang saya perbuat, apakah itu telah menjadi kesukaan bagimu Tuhan? Atau apakah saat saya bernyanyi, saat saya berbicara, ketika saya memikirkan itu hanya demi kepentingan saya dan demi kepentingan kesukaan orang-orang yang mendengar, apakah saya juga mencari perkara yang di atas? Karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, hari ini juga firman Tuhan telah mengatakan bahwa kita yang hidup di dalam Allah, yang hidup melalui kehidupan yang diberikan oleh Kristus, yang akan menyatakan diri kelak, maka setiap apapun yang telah diberikan oleh Tuhan, setiap apapun yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita di hidup kita saat ini,
kita mau memakainya menjadi hidup yang bermakna, yang berguna bagi orang lain, dan terlebih bagi kemuliaan Kristus. Hendaknya janganlah kebangkitan Kristus hanya sebagai euforia semata, hanya kesenangan semata. Dan jangan hanya kebangkitan Kristus kita lihat bukan hanya menggambarkan dia sebagai seorang pahlawan yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Tapi hendaknya ketika Kristus bangkit, kita pun semakin bangkit. Bangkit dalam hal apa? Semakin bersemangat di dalam memuji dan memuliakan Dia. Semakin bersemangat dalam mengerjakan aktivitas kita. Semakin bersemangat untuk meneladani Kristus. Semakin bersemangat juga bukan hanya kepada satu kaum saja. Kalau pada pesta Paskah ini secara khusus memberitakan kepada kebangkitan kaum perempuan, di mana kaum perempuan yang pertama sekali pergi melihat kubur Yesus, tapi juga kebangkitan Yesus yang diberitakan oleh para perempuan pertama sekali sampai kepada kaum laki-laki, sampai kepada semua kaum di seluruh bumi, sampai kepada anak-anak kita yang masih kecil yang merasakan bahwa Kristus itu luar biasa dan Kristus itu memberikan kebangkitan bagi semua kita. Kebangkitan bukan hanya kebangkitan kita kelak, tapi kebangkitan dari keterpurukan kita, kebangkitan dari ketidakberdayaan kita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dengan memikirkan perkara yang di atas, mencari perkara yang di atas yang disediakan oleh Tuhan bagi kita, ini juga sebagai bukti bahwa kita telah bangkit bersama-sama dengan Kristus. Mari dengan sukacita ini kita terus menerus dibangkitkan kesukacitaan kita, dibangkitkan semangat kita, sehingga kita mau mengatakan kebangkitan Kristus memberikan masa depan yang terbaik. Kebangkitan Kristus menjadikan hidup kita menjadi lebih berarti. Selamat Paskah bagi kita. Selamat bangkit bersama dengan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk berita besar yang Engkau berikan pada kami hari ini. Engkau bangkit. Engkau juga membangkitkan kami dari keterpurukan kami, dari ketidakberdayaan kami, dari keputusasaan kami. Biarlah kami menjadi pewarta-pewarta kebangkitan-Mu Tuhan, sehingga kebangkitan itu tidak hanya menjadi sukacita yang sementara, tapi terus menerus hidup di hati kami. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan yang bersukacita datang ke rumah-Mu hari ini, bukan lagi melihat kekuburan di tempat Engkau terbaring, tapi kami hadir menyongsong sukacita kami bersama dengan Yesus yang telah bangkit, dan kami pun akan dibangkitkan bersama dengan Yesus yang telah bangkit. Semangat kami, masa depan kami untuk hidup yang lebih berarti akan senantiasa terjamin. Karena itu Tuhan, kuatkan kami untuk senantiasa memikirkan perkara yang di atas, mencari perkara yang di atas, dan menerapkan itu di tengah-tengah kehidupan kami di muka bumi ini, di tiap kesempatan yang masih Tuhan berikan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam Kristus Yesus yang telah bangkit bagi kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, baik yang ada di rumah Tuhan hari ini ataupun yang dapat mengikuti ibadah ini, mari kita bernyanyi
dari buku nyanyian HKBP 635 sambil kita mengumpulkan persembahan kantong yang kedua. Yesus telah datang. Yesus telah datang, Sang Juru Selamat.
Yesus telah bangkit, dan kalau kamu juga dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka carilah perkara yang di atas. Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian, maka dari itu pergilah, kerjakanlah pekerjaanmu masing-masing untuk memuji Tuhanmu. Persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau karena Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup serta Tuhan kami dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersuka cita karena kebangkitannya. Iblis, dosa dan maut telah ditaklukkan dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya dan segala sengatnya karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon, kasihani dan kuatkan iman kami agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.